Pernah nggak sih kalian dengar cerita soal tikungan angker di Bandung? Katanya, jam 12 malam, ada sosok wanita putih berdiri di pinggir jalan. Diam, nggak gerak. Awalnya gue kira itu cuma cerita kampus, buat nakut-nakutin mahasiswa baru. Tapi semua berubah setelah gue ngalamin sendiri. Kejadian yang bikin gue nggak berani lagi lewat situ sampai sekarang. Cerita ini bukan cuma tentang penampakan, tapi tentang gimana rasanya ketemu sesuatu yang nggak kelihatan, tapi nyata banget di punggung lu. Jadi, tonton sampai habis. Karena gue bakal ceritain semua kejadian nyata yang gak bakal bisa gue lupain seumur hidup. Yuk, kita mulai ceritanya. Nama gue Adit, anak kuliahan biasa di Bandung, yang sehari-harinya ya rutinitasnya cuma kampus, nongkrong, tugas, kadang organisasi, dan seringnya pulang malam. Teman-teman gue udah sering bilang, Dit, lu tuh jangan kebiasaan pulang malam, sendirian. Tapi ya, namanya juga anak muda, kadang cuek, ngerasa paling kuat, paling santai, sampai akhirnya gue ngalamin sendiri. Kejadian yang bikin gue sampai sekarang kalau malam, lewat jalanan sepi, selalu ngeri, selalu keinget sama kejadian absurd yang gue alamin waktu lewat jalan Baksil, jam 12 malam. Gue sebenarnya nggak percaya hal-hal kayak gitu. Gue termasuk orang yang tipikalnya logis lah. Apa-apa gue anggap karena akal sehat. Tapi Bandung tuh emang aneh. Udah kota Adam. Suasananya kadang tenang, tapi misterinya jalan terus. Dan malam itu adalah malam paling gak gue sangka seumur hidup gue. Hari itu sebenarnya biasa aja. Gue ada agenda organisasi kampus. Gue termasuk orang yang aktif banget di kegiatan kampus. Malam itu ada rapat koordinasi buat acara besar yang bakalan digelar minggu depan. Biasanya sih rapat gak sampai malam banget. Tapi entah kenapa, hari itu molor terus. Dari sore ke malam, dari jam 8 sampai jam 10, masih aja pada debat, diskusi, ngerancang rundown acara. Gue sempat nanya ke Yoga, temen deket gue, nebeng lu, nggak Yog? Lu kan lewat di Pati Ukur tuh. Tapi dia jawab, sorry Dit, gue nginep di kampus, masih lanjut garap proposal sampai pagi. Gue mikir, ya udahlah gue bawa motor juga. Toh kosan nggak jauh-jauh amat, cuma sekitar 10-15 menit dari kampus. Dari kampus gue, di daerah Dago Atas, gue harus lewat Baksil biar cepat sampai kosan di daerah Taman Sari. Jalan pintas lah istilahnya. Jalan Baksil ini sebenarnya nggak asing buat gue, udah sering bolak-balik lewat situ. Cuma ya emang katanya sering ada cerita aneh, apalagi buat mahasiswa ITB. Jalan Baksil itu kayak paket komplit. Kalau siang ya adem, rimbun, sering dipakai jalan santai atau olahraga. Tapi kalau udah lewat jam 10, udah mulai sepi, remang-remang, dan mulai muncul cerita-cerita horor yang beredar di kalangan anak kampus. Dari yang katanya sering ada suara aneh, motor tiba-tiba mogok, sampai cerita klasik perempuan bergaun putih yang suka nongkrong di tikungan. Tapi ya balik lagi, gue mikir, masa iya sih? Toh gue juga sering lewat situ, dan gak pernah ngerasa aneh. Jam rapat selesai itu udah nunjukin jam 12 kurang 15. Semua udah pada bubar. Kampus sepi banget. Gue buru-buru jalan ke parkiran, bawa helm sambil sesekali nguap. Karena emang udah capek banget. Pas motor gue nyala, gue sempet mikir buat lewat jalan besar. Lewat Dago bawah, lebih ramai, tapi jauh. Gue mesti muter-muter. Pikiran gue pengen cepet sampai kosan, bisa rebahan, tidur. Ya udah, akhirnya gue belok kanan, ambil jalan Baksil. Awal-awal masuk jalan Baksil itu masih biasa aja. Lampu jalan nyala, meski jarak-jaraknya emang rada jauh. Beberapa rumah warga kelihatan lampunya masih nyala. Tapi nggak banyak. Gue juga beberapa kali lihat motor lain lewat. Meski cuma 1-2. Tapi makin gue masuk lebih dalam, makin sunyi, makin gak enak rasanya. Yang bikin gue mulai ngerasa aneh. Suhu udara di jalan itu beda banget sama jalan sebelumnya. Anginnya itu loh kayak dingin yang nyelekit. Bukan adem sejuk Bandung. Tapi dingin yang bikin bulu kuduk meremang. Gue udah mulai ngatur napas. Sok-sokan nyantai. Gue bilang dalam hati, biasa aja Dit. Gak usah mikir aneh-aneh. Tapi badan gue justru makin berat. Gue gas motor. Masuk gear 3. Jalanan sepi banget. Cuma suara knalpot motor gue yang kedengeran. Lampu jalan mulai jarang nyala. Sebagian kedip-kedip kayak gak kuat. Gue lihat ke depan.
Cuma kelihatan jalan, berkelok dengan rimbunan pohon di pinggirnya. Gue sempat ngerasain sesuatu yang gak wajar. Pas lewatin salah satu tikungan, posisi gue sendirian di jalanan. Gak ada kendaraan dari arah depan maupun belakang. Biasanya, walau malam, pasti ada aja motor ngelewat. Tapi malam itu gak ada. Dan pas gue melipir ke arah tikungan itu, entah kenapa, motor gue rasanya makin berat. Kayak gas. Gak responsif. Kayak ada beban nempel di motor. Gue pikir, wah jangan-jangan bensin gue habis nih. Gue nengok ke indikator. Masih ada setengah tangki. Gue coba turunin gigi motor. Malah motor gue kayak ngempos. Jalanan makin gelap. Tikungan makin deket. Gue mulai ngerasa gak enak badan. Biasanya kalau jalan gelap kayak gitu, ya udah gue lewatin aja. Tapi kali ini beda. Badan gue mulai berat. Pundak gue kayak diteken. Gue mulai mikir, jangan-jangan emang bener nih cerita-cerita mahasiswa soal baksil. Gue ngerasa kayak diperhatiin. Kayak ada yang ngawasin gue dari balik pepohonan atau dari Yujang Jalan. Suara jangkrik mendadak hilang. Yang tersisa cuma suara angin yang kayak bisik-bisik nggak jelas. Gue pengen ngebut, gaspol, tapi motor nggak mau diajak lari. Pas lewat tikungan, gue ngerasa kayak ada bayangan putih di pojok mata. Tapi gue nggak berani nengok. Pundak gue mulai panas dingin. Tangan gue mulai kaku. Gue rem pelan-pelan. Takut kalau gue maksa jalan malah motor mati total. Tapi ternyata motor justru bergetar kayak ngambek. Dan bener aja, gak lama dari situ, motor gue mati. Gak berebet, gak ngedrop, pelan-pelan mati mendodok. Semua motor gue langsung gelap. Kayak kesedot sesuatu. Gue ngerem mendadak, parkirin motor di pinggir jalan. Dan di situ gue ngerasa kayak gue beneran gak sendirian. Ada hawa dingin banget nempel di leher gue. Bikin gue ngilu sampai tulang. Gue duduk di atas motor. Gak berani nengok ke kanan kiri. Gue tarik nafas dalam-dalam. Gue coba starter. Mati. Gue tarik lagi. Coba kickstarter. Tetap mati. Gue mulai panik. Bulu kuduk gue berdiri semua. Tangan gue gemeteran. Gue coba HP gue. Niatnya mau nelpon yoga. Tapi sinyal hilang. GPRSIA yang muncul. Padahal gue pakai provider yang sinyalnya biasanya aman di Bandung. Gue goyang-goyangin HP. Cek sinyal. Tetap gak ada. Gue mulai mikir. Ini fix sih, bukan masalah motor atau sinyal. Ini fix. Ada yang gak beres. Gue nyoba turun dari motor. Jalan pelan. Ke arah tengah jalan. Lihat ke arah belakang motor. Pas gue nenggok. Dada gue langsung ngilu. Di tikungan. Ada sesuatu. Jelas banget. Kelihatan pakai mata gue sendiri. Bayangan putih berdiri diem banget. Badannya tegak. Rambut panjang. Kayak nggak gerak sama sekali. Jeroknya kira-kira 5 meter. Dari gue coba meyakinkan diri. Paling kain tergantung. Tapi nggak ada pohon di situ. Jalan kosong. Cuma pembatas jalan dan semak-semak kecil. Gue pegang dada gue. Yang udah berdegup kenceng gak karuan. Gue coba tutup mata. Tarik napas panjang. Niatnya buka mata lagi, dan berharap itu cuma ilusi gue yang kecapean. Tapi pagio, buka mata, bayangan itu makin jelas. Putihnya bukan putih biasa, lebih ke abu-abu kotor. Kayak basah, kayak baru abis kehujanan. Rambutnya panjang banget nutupin sebagian wajah. Kakinya gak jelas apakah menyentuh tanah atau ngambang. Gue ngerasain keringat dingin, ngalir di punggung gue, perut gue mual. Gue gak pernah ngerasain takut se-ekstrim itu seumur hidup gue. Gue berdiri bengong selama hampir 1 menit. Gak bisa mikir apa-apa. Badan gue kayak ketahan sesuatu. Suara gue serak. Gue pengen minta tolong. Tapi tenggorokan gue seret. Kayak dicekek. Gue cuma bisa mundur pelan-pelan balik ke motor. Tangan gue dingin banget. Jemari gemeteran parah. Pikiran gue waktu itu cuma satu. Gue pengen cabut dari situ. Gue pengen pulang. Gue pengen masuk kamar kos gue, gulung selimut, dan pura-pura gak pernah ngalamin apapun malam itu. Tapi gue juga sadar, motor gue mati, sinyal HP hilang, jalanan kosong, dan di pojok tikungan itu, ada sosok putih berdiri, diam, injiliting you. Gue gak ngerti kenapa perasaan gue makin gak enak begitu masuk lebih dalam.
ke jalanan Baksil. Awalnya cuman gelisah biasa. Tapi setelah motor gue mulai berat, dan hawa sekitar jadi aneh, pikiran gue mulai dipenuhi rasa takut yang gak bisa. Jalanan Baksil. Kalau siang kelihatan adem, rindang, banyak orang jogging, atau mahasiswa lewat santai. Tapi pas malam kayak gini, beda banget auranya. Langkah kaki gue, waktu turun dari motor, berasa berat banget. Tiap napas kayak sesak, dan gak tahu kenapa, perasaan gue ngasih alarm kuat buat segera pergi dari sana. Tapi gue cuma bisa berdiri bengong karena motor mati total. Gue bener-bener gak paham, kenapa motor gue bisa mati secepat itu. Sebelumnya, normal-normal aja, bahkan sepanjang jalan dari kampus gak ada masalah. Suara mesin halus, lampu terang, tapi begitu masuk Baksil beberapa menit aja, rasanya kayak mesin disedot sesuatu. Gue mikir jangan-jangan kabel akinnya lepas, atau mungkin businya bermasalah. Tapi itu motor masih baru, servis rutin, jarang banget rewel. Makin gue mikir logis, makin gak masuk akal. Kenapa semuanya bisa mati barengan? Dari lampu, speedometer, sampai mesin total gak ada respons. Gue berusaha gak panik. Gue duduk lagi di atas motor sambil megang stang erat-erat. Berharap ada motor atau mobil lewat yang bisa gue stop buat minta bantuan. Tapi jalanan kosong. Gak ada tenda-tenda kehidupan sama sekali. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ada tiap malam pun kayak hilang entah kemana. Sekeliling gue sunyi banget. Satu-satunya suara cuma napas gue sendiri yang mulai terengah-engah. Udara makin dingin. Gue sampai ngeliat embun dari mulut gue tiap gue ngomong pelan. Aneh banget. Karena Bandung, walaupun malam jarang sedingin itu. Apalagi pas bulan Mei kayak sekarang. Gue coba goyang-goyangin motor, cek bagian bawah lampu depan, sambil sesekali nyalain senter HP. Meskipun gelisah, karena sinyal hilang. Pencahayaan dari HP nggak begitu membantu, karena kayak ketutup kabut tipis. Cahaya senter kayak teredam di udara. Gak bisa tembus jauh. Gue langsung inget kata-kata teman gue dulu. Katanya kalau cahaya kayak ketutup kabut. Padahal gak ada kabut berarti. Ada sesuatu yang ikut. Atau deket. Gue langsung nelen ludah. Gue goyangin kepala. Berusaha mikir normal. Mungkin cuma kabut malam biasa. Tapi feeling gue gak bisa bohong. Gue mutusin buat cek motor secara manual. Gue buka jok motor. Ngintip aki. Kabel-kabel. Semuanya normal. Gue pencet klakson enggak bunyi. Lampu rem, mati. Gue coba nyalain starter sekali lagi. Bener-bener gak ada suara sama sekali. Kayak motornya mati segan hidup pun ogah. Sambil jongkok di pinggir motor, gue ngerasa pundak gue berat banget. Kayak ada tangan yang nahan dari belakang. Iseng noleh pelan ke arah jalanan depan, yang lebih gelap dari bagian belakang. Pandangan gue kosong, ngarah ke tikungan sekitar 5 meter di depan motor. Dan di situ mata gue langsung menangkap sesuatu. Gue gak bisa bilang itu jelas-jelas penampakan, karena awalnya gue pikir cuma bayangan atau efek senter HP. Tapi bentuknya berdiri tegak, tinggi, warnanya putih samar, kayak ngambang di pinggir jalan. Gue refleks mundur selangkah, sambil jantung berdegup kenceng banget. Saking kencengnya dada gue sakit. Gue pejam mata sebentar, terus buka lagi. Berharap itu cuma ilusi mata capek. Tapi sosok itu masih ada. Berdiri, nggak gerak. Rambutnya panjang banget. Benar-benar nutupin muka. Dan bagian kakinya nggak jelas. Apakah menyentuh tanah? Atau ngambang setengah badan? Otak gue mulai mikir jalan keluar. Mau balik ke kampus udah kejauhan. Kalau lari beneran gak masuk akal karena bakal ngos-ngosan. Bisa jatuh. Kalau nunggu di situ, kayaknya nggak bakal ada kendaraan lewat juga. Gue pelan-pelan masukin HP ke saku jaket, ngambil kunci motor dari dashboard, meskipun gak guna, dan berdiri. Gue memaksa diri buat berpikir logis. Gue bisik ke diri gue sendiri. Itu cuma pantulan cahaya, Dit. Cuma bayangan. Gak usah, lebay. Gue mencoba jalan pelan-pelan, ke arah depan, sambil ngeliatin tanah. Gue gak berani ngangkat kepala. Fokus gue cuma jalan sedikit. Siapa tahu nemu rumah warga, atau ada lampu-lampu lain. Tapi semakin gue maju 2-3 langkah, kaki gue rasanya berat banget. Ada suara bisikan samar di kiri gue. Kayak suara nafas cewek yang ngos-ngosan. Gue langsung berhenti, megang dada yang berdegup gak karuan. Gue tutup telinga, dan balik lagi ke motor. Gue gak sanggup buat jalan terus. Gue mundur sambil badan kaku. Dan begitu gue nengok sekali lagi ke arah depan, sosok putih itu udah gak di pojokan. Gue mulai panik.
Mata gue refleks muter ke kiri, dan itu makin bikin gue pucet. Sosok itu gak jauh dari gue sekarang. Cuma sekitar 2 meter, berdiri pas di tepi jalan tempat gue tadi. Jongkok, bener-bener gak ada suara langkah, gak ada suara apapun. Dia cuma muncul. Rambutnya panjang, banget. Lebih panjang dari perut, mukanya gak kelihatan. Rambutnya nutupin semua, badannya tegak. Baju putihnya kayak kain bekas, basah, kusut, dan bagian ujungnya sobek-sobek. Gue ngerasa kayak tenggorokan gue dicekik. Gue buka mulut, pengen teriak, tapi suara gue beneran gak keluar. Nafas gue berat banget. Kepala gue pusing, perut mual, kayak pengen muntah. Semua bulu kuduk dari leher sampai betis berdiri semua. Gue gak mikir panjang. Gue refleks balik badan, pegang stang motor, dan nyoba starter lagi berkali-kali. Jantung gue berdebar, tangan gue gemeteran. Gue udah setengah menangis karena gak bisa kabur. Gue guncang motor sambil dorong-dorong pelan, berharap mesin mau nyala. Sambil starter berkali-kali, gue baca semua doa yang gue ingat, mulai dari ayat kursi, Al-Fatihah, sampai sholawat campur-campur. Saking paniknya, gue gak tahu ini karena ketakutan atau emang hawa di situ yang berat banget. Tapi gue ngerasa lemes seluruh badan. Tenaga gue kebuang sia-sia. Sekitar 2 menit gue sibuk sama motor. Gue denger suara langkah pelan banget, kayak sepatu menyentuh aspal. Perlahan, pelan, tapi jelas makin deket. Gue pengen lari, tapi kaki gue gak bisa gerak. Gue cuma bisa noleh pelan ke spion motor. Dan itu bikin gue hampir pingsan. Di spion, bayangan putih itu makin dekat, kayak cuma sejengkal dari punggung. Gue nutup mata. Kepala gue gemetar. Air mata mulai netes, saking takutnya. Tapi, gue maksain diri buat terus starter motor. Meskipun gak nyala-nyala, saking paniknya gue sampai ngerasa kayak mau pingsan di tempat. Di tengah keputusasaan gue refleks ngeremas handle gas dan narik starter sambil teriak dalam hati. Dan tiba-tiba, Morna, gue gak mikir apa-apa lagi. Gue langsung gas sekencang-kencangnya. Badan gue gak peduli mental. Gue ngelawan semua rasa berat itu. Gue maksa motor buat lari, meskipun getarannya masih kerasa aneh. Begitu gue lewat tikungan, gue cuma mikir, gue harus jauhin tempat itu secepat mungkin. Tapi masalahnya gak selesai di situ. Meskipun motor udah nyala, sepanjang jalan pundak gue masih berasa kayak dipakuin. Gue ngerasa kayak ada sesuatu nempel di punggung. Berat banget kayak. Tiba-tiba gue gaspol. Gue gak berani nengok spion lagi. Gue gak berani mikir aneh-aneh. Satu-satunya tujuan gue cuma cepet keluar dari jalan Baksil dan sampai di tempat yang ada lampu, ada orang, ada suara manusia. Setiap belokan gue gas makin kenceng. Tiap lampu jalan gue lewatin gue berdoa lebih keras. Tapi rasa berat di pundak itu gak hilang-hilang. Selama perjalanan keluar dari Baksil, gue ngerasa kayak ditarik sesuatu dari belakang. Bukan cuma ketakutan, tapi juga kayak beban fisik yang nyata. Gue sampai nyaris oleng di salah satu tikungan karena motor gue gak nurut. Keringat gue ngucur deras banget. Padahal udara dingin menusuk, badan gue panas dingin. Kayak orang masuk angin berat. Tangan gue pegel megang stang erat-erat. Jantung gue serasa mau copot kapan aja. Begitu mulai kelihatan lampu-lampu gang kecil yang menuju jalan utama, gue baru berani ngedip, tapi gue gak berhenti. Gue gak ngurangin gas sedikit pun. Gue cuma pengen keluar dari situ. Di dalam hati gue nangis kejer, sambil berharap gak ada yang ikut sampai kosan gue. Setiap lewat gang, gue baca doa. Setiap ketemu lampu jalan, gue ucap syukur. Tapi entah kenapa, rasa berat di badan gue gak hilang. Sampai gue benar-benar keluar dari Baksil. Saat itu gue baru sadar, gue gak cuma ngalamin motor mogok, gue udah bawa pulang sesuatu. Gue ngerasa waktu gue gas motor meninggalkan jalan Baksil itu, gak cuma kayak kabur dari tempat serem, tapi lebih kayak kabur dari cengkeraman sesuatu yang gue gak ngerti. Badan gue tuh rasanya enteng, tapi tetap kayak ada sisa-sisa tekanan yang gak hilang. Gue udah gak mikirin apa-apa lagi, cuman fokus buat jalan terus, secepat mungkin, sampai kosan. Tapi ya ternyata malam itu gak sesimpel kabur terus selesai. Karena sepanjang jalan badan gue masih gak enak banget. Dari pundak sampai punggung, berasa kayak ditarik. Kadang bahkan kayak ada tangan yang masih nempel. Padahal, gue udah lewatin lampu-lampu,
jalan yang terang. Udah mulai masuk jalanan yang biasanya rame. Meskipun karena udah tengah malam, jadi emang sepi juga. Gue sempat lihat spion, tapi buru-buru gue tundukin kepala lagi. Gue nggak berani ngeliat terlalu lama. Karena bayangan putih samar-samar Todita kayak masih kebayang jelas banget di kepala gue. Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin. Kayak si sosok yang gue lihat di tikungan baksil, belum mau lepasin gue. Ngerasa makin gue mikirin dia, makin berat badan gue, makin kenceng rasa nggak enak di punggung. Gue sampai ketir-ketir buat belok ke jalan gang depan kosan. Karena sepanjang jalan, rasanya tuh kayak ada suara lirih yang ngikutin di belakang. Kadang kayak suara bisikan nggak jelas. Kadang kayak suara napas orang yang ngos-ngosan. Kadang cuma angin dingin yang kayak nyelekit banget di tengkuk. Pas gue mulai masuk gang sempit deket kosan, gue makin ngerasa aneh. Biasanya gang itu cukup terang. Ada lampu neon di beberapa titik. Tapi malam itu entah kenapa, lampu gang cuma satu yang nyala. Sisanya mati total. Udara makin dingin lagi. Padahal harusnya makin deket. Pemukiman makin hangat. Gue bener-bener nggak paham kenapa badan gue berasa ngedrop kayak gini. Kayak energi gue disedot habis-habisan. Tangan gue gemeteran megang stang motor. Gue ngerasa tiap kali gas ditarik tuh motor nggak responsif. Kayak ngeden gitu, kayak ada beban berat yang nahan dari belakang. Gue tahu itu motor udah gue gaspol. Tapi jalannya tetap pelan banget. Sampai akhirnya gue sampai depan kosan. Gue berhenti di depan gerbang kos yang udah dikunci. Gue buru-buru matiin mesin. Coba tenangin diri. Tapi makin gue diem, makin gue sadar rasa berat itu makin kerasa. Gue gak kuat buat tetap duduk di atas motor. Gue langsung loncat turun dan ngedorong gerbang kos pakai tenaga seadanya. Badan gue lemes banget. Lutut gue goyah. Pas gerbang kebuka, gue dorong motor pelen-pelen masuk ke dalam kos. Dan setiap langkah kaki tuh rasanya kayak berat banget. Udah kayak ada sesuatu yang nebeng gue dari baksil sampai sini. Pas gue sampai parkiran dalam kos, suasana kos tuh udah gelap banget. Lampu-lampu kos semuanya mati. Kecuali satu lampu kecil di pojokan. Teman-teman kosan udah pada tidur. Karena emang udah jam 1 lebih. Gue parkir motor buru-buru. Nggak berani nengok ke belakang. Gue langsung copot helm, matiin kontak motor, dan jalan pelan ke arah tangga. Setiap gue melangkah tuh kayak ada langkah tambahan di belakang gue. Bukan cuma suara langkah kaki gue sendiri. Tapi kayak ada satu langkah lagi yang ngikutin jarak deket banget. Gue sengaja jalan lambat buat pastiin. Dan bener aja, tiap kali gue berhenti, suara itu berhenti. Tiap gue gerak, suara itu muncul. Lagi. Pas gue ngeliat tangga menuju kamar gue di lantai 2, bulu kuduk gue makin merinding. Tangga kos tuh biasanya sepi sih. Tapi gak pernah sampai dingin menggigil kayak gini. Gue makin buru-buru naik. Gue tahan napas. Nahan gemeteran yang udah nggak karuan. Sampai di lantai 2. Lampu lorong mati total. Cuman ada rimeng-rimang dari lampu kamar gue yang sedikit nyala. Karena gue emang biasa nggak matiin lampu kamar. Gue jalan setengah lari ke arah kamar. Buru-buru buka pintu pakai kunci sambil nahan. Badan yang udah lemes banget. Begitu pintu kebuka gue langsung masuk. Kunci lagi. Dan gue dorong meja kecil ke belakang pintu buat nutupin. Gue nggak peduli aneh atau gimana. Yang penting gue pengen aman. Gue berdiri diam di belakang pintu sambil ngos-ngosan. Keringat dingin ngucur deras. Pas gue nengok ke cermin kecil yang nempel di dinding, gue hampir gak bisa napas. Karena gue ngeliat jelas banget. Ada bayangan putih samar yang berdiri di belakang gue. Pas banget di pantulan cermin. Gue gak berani nengok langsung. Gue cuma nutup mata sambil mundur pelan-pelan. Punggung gue nempel ke tembok. Perasaan gue tuh campur aduk. Badan gue dingin. Kepala gue berat. Tangan gue kaku. Gue tarik nafas berkali-kali. Baca apapun yang gue ingat. Gue duduk nyandar di tembok sambil megang kepala. Nahan rasa takut yang makin nyiksa. 1 jam gue diem aja di pojokan kamar. Gak berani gerak. Sampai akhirnya badan gue makin lemes. Dan gue ngerasa kayak pingsan. Pelan-pelan. Malam itu gue tidur dalam kondisi duduk di lantai. Nempel ke tembok. Sambil nangis ketakutan sendirian. Gue cuma bisa berharap begitu bangun semuanya normal lagi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pagi-pagi gue bangun dalam kondisi badan demam tinggi. Punggung berat kepala pusing, dan gue sadar, gue gak cuma sekedar kecapean. Gue benar-benar bawa sesuatu dari jalan baksil ke kos gue. Gue gak ngerti kenapa dari semalam badan gue rasanya gak karuan.
Tapi pagi itu semuanya makin aneh. Gue bangun dalam kondisi badan panas banget, kayak habis lari maraton. Padahal posisi tidur gue cuma duduk bersandar di tembok. Leher gue kaku, pundak pegel, kepala berat banget. Kayak baru pulang dari kerja rodi. Yang lebih bikin gue nggak tenang, baju yang gue pakai semalam tuh basah kuyup sama keringat. Tapi bukan keringat biasa, lebih kayak lengket dingin. Begitu gue buka mata, kamar gue rimeng-rimang. Karena tirai nggak gue buka. Gue coba bangun tapi badan gue berat banget. Lutut gemeteran kayak orang kurang darah. Di kepala gue tuh masih muter kejadian semalam. Waktu gue ngeliat sosok putih itu di spion motor. Terus berasa banget ada yang ngikutin gue sampai kosan. Karena udah nggak kuat nahan rasa penasaran dan takut sendiri, gue bangun setengah dipaksa. Jalan pelan-pelan ke arah kamar mandi buat basuh muka. Gue berharap badan gue lebih seger dan kepala lebih ringan. Tapi kenyataannya malah makin berat. Pas gue lihat pantulan gue di cermin kamar mandi, gue ngucap istighfar tanpa sadar. Di belakang gue kelihatan samar banget. Kayak ada bayangan hitam nempel di punggung gue. Bukan bayangan normal yang gara-gara cahaya lampu. Tapi benar-benar bentuknya tuh aneh. Lebih gelap dari gelapnya kamar mandi gue. Gue gak kuat lama-lama lihat cermin. Gue siram muka pakai air sedingin mungkin. Gue tutup mata, tarik nafas dalam-dalam. Coba nenangin diri. Tapi tiap kali gue buka mata lagi, bayangan itu tetap muncul. Makin bikin gue gak bisa mikir jernih. Akhirnya gue mutusin buat ngabarin teman gue, Yoga. Gue WA Yoga dengan jari gemeteran. Bro, gue butuh ngobrol bentar. Bisa ke kosan gue nggak? Nggak pakai lama. Yoga bales. Waktu dit, gue lega dikit. Ada orang yang bisa gue ajak cerita. Gue beneran udah ngerasa nggak bener. Rasanya kayak bukan cuma badan gue doang yang dibawa pulang dari Baksil. Tapi ada sesuatu yang nempel. Sambil nunggu Yoga, gue paksain buat birs-birs kamar seadanya. Buka jendela, biar udara masuk. Tapi, yang gue rasain malah kamar gue makin pengap, makin sumpek. Padahal udara luar lagi adem. Kayak kamar gue gak nerima udara segar dari luar, malah lebih gelap dan dingin. Gue duduk di kasur sambil nahan kepala yang berdenyut kayak dipukul-pukul. Gak lama kemudian, Yoga dateng. Dia ngetok kamar gue keras banget. Gue buru-buru bukain pintu sambil nyengir kecut. Bro, gue gak bohong. Gue semalam ngalamin kejadian serem parah. Yoga langsung masuk kamar. Matanya langsung ngeliat kondisi gue yang kayak orang habis jatuh dari motor. Muka gue pucet, badan lemes. Suara gue parau. Dia duduk di pinggir kasur sambil nanya, "Lu kenapa, Dit?" "Sakit." Gue cerita dari awal sampai akhir kejadian semalam. Dari mulai motor gue yang mogok di Baksil, penampakan perempuan putih di tikungan, suara langkah kaki, motor mogok, mati total, sampai rasa berat yang gue bawa pulang. Yoga diem lama banget, matanya ngeliat ke arah dinding kamar gue, sambil mangget-manggot pelan. Terus dia bilang, "Dit, lu udah bener-bener keangkut nih." Gue yang udah setengah takut nambah deg-degan. "Keangkut apaan maksud lo?" Yoga bilang, selama dia kos di Bandung, dia udah sering dengar cerita orang-orang yang lewat Baksil malam-malam. Dan mayoritas kejadiannya sama. Motor mogok mendadak, sosok perempuan berdiri di tikungan, dan yang lebih serem, banyak cerita orang yang setelahnya jadi sakit aneh. Kayak badan berat, demam tanpa sebab, sampai kerasukan di kosan. Gue langsung nyandar ke tembok, sambil nepok jidat. Gue mikir, wah kacau sih ini. Gue beneran kena apes. Yoga bilang, "Lo harus dibersihin, Dit. Gak bisa dibiarin gini, ini bukan masuk angin biasa. Lu kebawa energi dari sana." Gue ngerasa makin ciut karena gue emang orang yang gak pernah main ritual-ritual begituan. Yoga langsung nelpon temennya, Mas Andri, senior kampus yang katanya ngerti soal beginian. Gak lama Mas Andri nyamperin kos gue. Begitu dia masuk kamar gue, dia diam sebentar, matanya ngeliat keliling kamar gue, terus ngelus dada. Dia bilang, pelan, "Adit, kamar lu berat banget auranya." Gue makin pucet. Mas Andri minta gue duduk bersila di lantai. Dia suruh Yoga tutup semua pintu dan jendela. Terus dia keluarin air minum botolan sama garam. Gue cuma bisa ngikutin karena badan gue makin gak kuat. Kayak makin lama makin disedot. Mas Andri mulai baca-bacain doa yang gue gak begitu paham. Tapi suara dia keras, tegas. Tiap dia bacain kalimat tertentu, gue ngerasa kayak ada angin kecil muter di sekitar badan gue. Merinding dari ujung kaki sampai leher. Pundak gue makin berat.
kepala makin pusing, mata berkunang-kunang. Tiba-tiba Mas Andri ngeguyur kepala gue, pakai air campur garam yang udah dibacain doa. Begitu air nyentuh kulit kepala gue langsung ngerasa kayak ada sesuatu yang meledak dari dalam badan gue. Pundak gue kayak lepas beban berat. Tapi anehnya, punggung gue malah panas kayak terbakar. Gue sampai jerit pelan, nahan rasa panas yang gak masuk akal. Mas Andri terus baca doa sambil ngusap punggung gue. Lalu dia bilang ke Yoga buat cek sudut kamar. Yoga jalan pelen-pelen sambil bawa senter HP. Tiba-tiba Yoga manggil, "Mas, sini deh." Mas Andri berdiri, nyamperin Yoga ke pojokan kamar gue. Pas gue coba nengok walaupun lemes, gue ngeliat Yoga nunjuk ke pojok dekat lemari baju gue. Di situ kayak ada bekas garis hitam yang melingkar kecil, kayak debu, tapi bentuknya aneh banget. Nggak kayak kotoran biasa. Mas Andri jongkok, lihat lebih dekat sambil bisik ke Yoga. Gue cuma dengar samar-samar dia ngomong, "Ini jejaknya. Makanya kamar ini..." Makin sumpek. Mas Andri nyiram pojokan itu pakai air garam. Terus dia minta gue buat mandi pakai air yang udah dia siapin. Setelah itu dia minta Yoga bantu bersihin kamar gue, buka jendela, buang semua sampah yang ada. Malam itu gue tidur lebih tenang. Walaupun masih ngerasa lemes banget, tapi gue sadar betul. Kejadian di Baksil gak cuma soal motor mogok dan penampakan, tapi ada sesuatu yang beneran nempel di badan gue. Ngikutin gue sampai ke kamar kos. Gue gak akan pernah ngeremehin cerita urban legend Bandung lagi. Malam itu beneran jadi titik balik gue buat lebih hati-hati. Terutama kalau lewat tempat-tempat angker, kayak jalan Baksil. Setelah malam itu, gue pikir semuanya bakal berakhir, karena udah dibersihin sama Mas Andri. Tapi ternyata, rasa aneh di kamar gue nggak sepenuhnya hilang. Memang, waktu itu pundak gue udah nggak seberat sebelumnya. Kepala gue nggak lagi berdenyut, kayak dipukul, dan badan gue bisa bergerak lebih enteng. Tapi tiap malam, suasana kamar gue masih sering bikin gue gelisah. Kayak ada hawa dingin yang nggak biasa, padahal gue udah matiin kipas. Jendela udah gue tutup rapit, bahkan kamar udah gue semprot pewangi ruangan yang biasanya bisa bikin gue lebih rileks. Suara-suara kecil kayak bisikan samar, atau ketukan pelan di dinding kadang muncul. Apalagi pas gue lagi fokus belajar, atau pas gue baru bangun tidur tengah malam. Yoga juga beberapa kali main ke kamar gue, dan dia sering komentar kalau kamar gue masih berasa pengap, nggak kayak biasanya. Padahal posisi kamar gue dapat cahaya matahari langsung, nggak lembab, ventilasi juga nggak buruk. Gue sempet mikir, mungkin karena trauma aja jadi perasaan gue bawaannya sensitif. Tapi malam-malam berikutnya malah makin banyak kejadian aneh yang bikin gue sadar kalau masalah gue belum selesai. Salah satu kejadian yang bikin gue nggak bisa tidur semalaman itu waktu gue lagi scroll HP sambil dengar musik. Tiba-tiba listrik kamar gue padam sendiri. Cuma kamar gue doang. Gue cek keluar kamar, lorong kos terang benderang, kamar Sabila juga normal. Gue balik lagi ke kamar, coba colok lepas stop kontak, tapi nggak ngaruh. Beberapa menit kemudian, pas gue lagi jongkok di bawah lampu meja, gue ngeliat bayangan lewat di dinding gue. Refleks gue langsung berdiri, gue cek ke belakang, nggak ada siapa-siapa. Gue ngerasa kayak ada yang ngintip dari balik pintu kamar. Mandy, gue beraniin diri jalan pelan. Gue buka pintu kamar mandi sambil pegang gagang pelan-pelan. Jantung gue kayak mau copot. Begitu pintu kebuka, nggak ada siapa-siapa. Tapi hawa kamar mandi jadi dingin banget. Kayak kulkas rusak. Gue jalan mundur pelan-pelan. Tiba-tiba, lampu kamar gue nyala sendiri lagi. Gue langsung duduk diem di pojok kasur sambil megang dada gue. Gue ngerasa ada yang ngawasin gue dari dalam kamar mandi. Besoknya gue cerita lagi ke Yoga. Dia ngajakin gue buat ketemu lagi sama Mas Andri. Kali ini lebih serius, buat mastiin gak ada yang tertinggal dari kejadian gue di Baksil. Mas Andri datang lagi. Tapi kali ini dia bawa 2 temennya. Katanya, buat bantuin menguatkan energi positif di kamar gue. Mereka bertiga masuk kamar, diem dulu sekitar 5 menitan, matanya merem, mulutnya komat kamit, sambil megang tasbih. Mas Andri akhirnya buka suara. Pelan banget, dia bilang ke gue, kalau energi di kamar gue masih belum bersih sepenuhnya. Ada jejak yang gak berhasil lepas waktu pembersihan pertama. Gue cuma bisa duduk lemes sambil ngelamun. Gue pikir semua udah selesai.
ternyata masih berlanjut. Mas Andri bilang penunggu yang gue temuin di Baksil itu bukan sekedar penampakan, lewat. Tapi sosok yang memang nempel dengan orang yang dia pilih. Gue nggak tahu kenapa bisa gue yang dipilih. Padahal gue nggak pernah gangguin siapapun. Mereka mulai lagi pembersihan kamar. Kali ini lebih lama. Mereka bakar dupa yang baunya tajam banget. Sampai mata gue perih. Sambil baca-bacaan yang gue sama sekali nggak ngerti. Setiap mereka ngarahin dupa ke pojokan kamar, gue ngerasa pundak. Gue mulai panas lagi. Tapi nggak seberat sebelumnya. Yang bikin gue makin ngeri, salah satu temannya Mas Andri, Bang Wahyu, tiba-tiba batuk keras. Pas mereka lagi baca doa ke arah kamar mandi, dia berhenti baca, megang lehernya sambil nahan muntah. Terus dia bisik ke Mas Andri. Gue nggak dengar jelas, tapi mukanya serius banget. Mas Andri bilang pelan ke gue. Mereka nemu sesuatu di kamar mandi gue. Gue disuruh keluar kamar sebentar. Mereka bertiga masuk kamar mandi, sambil tetap baca bacaan aneh. Dari balik pintu gue dengar suara seperti orang mual. Terus kayak suara gerakan air dilempar-lempar. Kayak orang lagi bersihin sesuatu yang kotor. Setelah beberapa menit gue dipanggil, masuk. Kamar mandi gue udah bersih. Tapi baunya tajam banget. Perpaduan dupa sama bau anyir yang gak jelas. Mas Andri duduk depan gue. Sambil bilang, selama gue belum balikin apa yang gue bawa dari Baksil, sosok itu bakal terus nempel. Gue nanya balik, balikin gimana? Mas Andri jawab, kalau nggak bisa nganter langsung ke sana, setidaknya harus dibuat ritual ngembaliin barang yang nempel lewat media. Salah satu medianya bisa berupa kain putih yang nanti dibuang di area yang banyak air mengalir. Gue bingung dan takut, tapi gue nggak ada pilihan. Akhirnya sore itu gue ikut Mas Andri dan Yoga pergi ke pinggir sungai yang ada deket kampus. Mereka minta gue bawa kaos putih yang gue pakai waktu kejadian di Baksil. Mereka lilit kain itu, bacain doa panjang, lalu dilempar ke arus sungai yang lumayan deras. Gue berdiri sambil megang dada. Berasa banget pundak gue sedikit lebih ringan. Kepala gue juga nggak terlalu berat. Mas Andri bilang proses itu harus disusul dengan gue nggak bolik-bolik lagi ke Baksil, setidaknya selama beberapa bulan ke depan. Supaya jejak gue, pelen-pelen hilang dari area itu. Sejak hari itu kamar gue, pelen-pelen, mulai terasa normal lagi. Lampu nggak lagi mati sendiri, nggak ada suara bisikan aneh, dan hawa kamar nggak lagi sumpek. Tapi setiap kali gue ngelewatin area sekitar Baksil bahkan dari kejauhan, gue ngerasa bulu kuduk gue tetap berdiri. Gue sadar mungkin nggak semua hal di dunia ini bisa dijelasin logika. Gue ngerasain sendiri gimana seremnya gangguan itu. Gimana beratnya badan waktu bener-bener ketempelan sesuatu. Sejak kejadian itu, gue gak pernah ngelewatin jalan Baksil lagi. Kalau udah lewat tengah malam, gue gak pernah bercandain cerita-cerita urban legend Bandung lagi. Apalagi tentang perempuan di tikungan itu. Dan sampai hari ini, gue selalu ngerasa waspada tiap kali masuk jalanan sepi di malam hari. Karena gue gak pernah tahu kapan gue bisa ketemu penumpang tak kasat mata lagi. Ask ChatGPT. Gue pikir setelah ritual pembersihan kemarin, semua bakal selesai. Dan gue bisa balik hidup normal lagi di kosan. Tapi semakin hari, gue ngerasa ada sesuatu yang ganjil, yang gak bisa gue bohongin. Memang udah gak ada lagi suara bisikan di kamar, gak ada bayangan di cermin. Dan lampu juga gak lagi mati sendiri. Tapi, ada yang berubah dari diri gue. Gue jadi gampang capek, gampang sensitif, sering kebangun tengah malam, dengan mimpi yang selalu sama. Gue lari sendirian di jalan gelap sambil dikejar suara langkah kaki yang berat banget. Dan tiap kali gue nengok ke belakang, ada sosok perempuan putih berdiri diam. Dan yang paling serem, setiap mimpi itu berakhir, gue selalu terbangun dengan pundak, dan punggung gue berasa kayak ditindih sesuatu. Minggu kedua setelah kejadian di Baksil, gue masih sering ngajak Yoga ngobrol. Karena gue ngerasa belum tenang. Yoga ngingetin gue buat nggak terlalu mikirin kejadian kemarin. Karena semakin gue pikirin, semakin lengket energi negatifnya. Tapi gue nggak bisa pura-pura lupa. Karena di kampus setiap ketemu teman satu geng gue, mereka juga sering komentar soal muka gue yang makin pucet dan badan gue yang kelihatan kurus. Bahkan dosen gue sempat negar, karena gue kelihatan ngelamun terus di kelas. Gue nggak tahu harus mulai cerita dari mana ke mereka. Jadi gue cuma jawab singkat. Lagi kecapean sama tugas. Yang makin bikin gue sadar sesuatu masih nempel sama gue itu pas hari Senin pagi. Waktu itu gue berangkat kuliah pagi-pagi, sekitar jam 7 lewat. Jalanan masih rame orang-orang kerja dan mahasiswa
yang buru-buru ke campus. Tapi anehnya pas gue lewatin gang deket kosan, semua orang yang jalan di arah gue tuh kayak ngeliatin gue. Awalnya gue mikir mungkin muka gue kusut banget, karena gue emang bangun telat. Tapi pas gue ngaca di kaca spion motor, muka gue biasa aja. Gue ngerasa makin gak enak pas gue parkir motor di kampus, dan ketemu Yoga yang langsung ngomong lirih ke gue, "Dit, lu kenapa? Lu jalan ke kampus barusan kayak ada orang di belakang lu ngikutin." Gue langsung ngerasa merinding seluruh badan. Gue tanya ke Yoga lebih jelasnya. Dia bilang waktu dia jalan dari gang menuju kampus, dan gak sengaja nengok ke arah gue, dia ngeliat kayak ada bayangan putih, jalan nempel persis di belakang gue. Kayak orang boncengan tapi berdiri. Gue bener-bener ngerasa darah gue dingin seketika. Gue pikir ritual ngembaliin kain ke sungai udah cukup. Tapi ternyata enggak. Kayaknya ikatan gue sama sosok yang gue lihat di baksil masih belum selesai. Gue coba tahan perasaan gue siang itu. Ikut kelas, sambil nahan gelisah yang makin gak ketulungan. Tapi jam 10 siang, badan gue mulai drop. Gue keringetan dingin. Mata gue berat. Tangan gue gemeteran kayak masuk angin parah. Gue izin keluar kelas. Gue jalan ke musola kampus. Duduk sambil nyari udara tenang. Di situ, Yoga datang lagi. Sambil bawa air putih, dia duduk di sebelah gue. Nanya pelan banget, "Dit, lu yakin kemarin ritualnya udah selesai?" Gue cuma bisa geleng kepala. Yoga bilang kayaknya masih ada sisa energi negatif yang belum dilepas dengan benar. Gue gak mau nunggu makin parah. Akhirnya gue ngajak Yoga buat balik ke Mas Andri lagi. Sore itu juga, begitu kita sampai di tempat Mas Andri, dia udah nungguin di teras rumahnya. Sambil senyum tipis, tapi matanya kelihatan gak tenang. Begitu gue duduk, dia langsung nanya ke gue, "Selama 2 minggu ini lo mimpiin sesuatu gak, Dit?" Gue ceritain mimpi gue yang lari-larian di Kayar, suara langkah berat, dan sosok perempuan putih yang selalu muncul di akhir mimpi. Mas Andri diem sejenak terus bilang pelan, "Gue udah duga, kemarin itu cuma ngelepasin ikatan pertama. Yang lu balikin ke sungai cuma jejaknya, tapi si sosoknya masih belum benar-benar pergi. Karena pintunya masih kebuka." Gue nanya balik pintu, "Apa maksudnya?" Mas Andri jawab pintu itu adalah jalur yang ngebuka waktu gue ngerasain ketakutan parah di baksil. Pintu itu nempel ke badan gue, terutama di punggung dan pundak. Makanya badan gue sering berasa berat. Gue ngerasa makin lemas, karena makin dijelasin, rasanya makin masuk akal. Kenapa gue ngerasa kayak dikuntitin terus? Mas Andri bilang gue harus ikut ke baksil langsung buat nutup pintu itu. Kalau enggak, gue bakal terus diikutin. Gimik berkali-kali. Gue masih trauma banget sama kejadian malam itu. Tapi Mas Andri meyakinkan gue kalau ritual nutup pintu nggak bakal bikin gue sendirian. Karena dia dan Yoga bakal ikut. Mas Andri bilang kita bakal datang ke lokasi pas sore menjelang maghrib. Karena maghrib adalah waktu paling krusial buat melepaskan ikatan. Gue berat banget buat setuju. Tapi gue juga nggak tahan dengan gangguan yang makin jadi-jadi. Akhirnya, gue mengangguk pasrah. Sore itu juga, sekitar jam 5 kurang, kita berangkat bertiga pakai mobilnya Mas Andri. Sepanjang jalan ke baksil gue diam total. Tangan gue dingin kayak es. Jantung gue berdetak gak beraturan. Begitu mulai masuk wilayah baksil, badan gue mulai berat lagi. Kepala gue sakit. Pundak gue rasanya kayak ditarik ke belakang. Yoga duduk di sebelah gue, sambil sesekali bacain doa pelan. Mas Andri fokus nyetir, sambil ngucap sesuatu yang gue gak paham. Begitu mobil berhenti di pinggir jalan dekat tikungan yang gue ceritain ke mereka, Mas Andri matiin mesin. Diamen, gue turun duluan sambil megang botol air dan seikat daun kelor kecil. Gue ngikut pelen-pelen turun dari mobil. Kaki gue lemas banget rasanya. Langkah gue berat kayak ditahan sesuatu. Yoga jalan di belakang gue. Mas Andri di depan sambil jalan pelan. Jalanan sepi banget. Karena udah masuk jam-jam sakral. Suara makin keras. Udara jadi lebih dingin. Bahkan angin kenceng mulai berhembus dari arah tikungan. Begitu kita berdiri, di titik gue motor mogok dulu. Mas Andri minta gue duduk bersila di tanah. Dia dan Yoga duduk membentuk lingkaran kecil. Mas Andri mulai baca bacaan yang suaranya keras banget sampai gema ke arah pepohonan. Di tengah-tengah, bacaan gue mulai ngerasa pundak gue makin berat. Kepala gue muter-muter. Kayak pusing 7 keliling. Mata gue ngeliat bayangan putih dari arah tikungan. Muncul makin jelas. Gue tutup mata. Badan gue mulai gemeter. Tangan gue kaku. Bibir gue komat kemit. Nggak jelas kayak orang pingsan setengah sadar. Mas Andri makin keras suaranya.
sambil nyiramin kepala gue pakai air yang dicampur daun kelor dan garam. Kayak ada sesuatu yang bener-bener ditarik keluar dari punggung gue. Rasanya nyeri luar biasa. Kepala gue panas, tapi badan gue dingin. Yoga bacain ayat kursi keras banget di samping gue. Suara angin makin ribut. Dedaunan berisik banget. Gue ngerasa kayak ada yang jerit dari belakang gue. Suara perempuan yang melengking panjang banget sampai kepala gue nyut-nyutan. Gue udah nggak kuat nahan badan gue. Gue rebahan ke tanah sambil pegang dada. Mas Andri nggak berhenti sampai gue berasa pundak gue tiba-tiba plong. Kepala gue yang berat mendadak ringan banget. Suara jeritan mendadak hilang. Suara angin juga menurun drastis. Mas Andri pelan-pelan bilang, "Selesai, Dit. Pintu udah ditutup." Gue nggak ngerti gimana caranya. Tapi gue langsung nangis lega di situ. Yoga bantuin gue bangun. Pelan-pelan kita balik ke mobil. Badan gue masih lemas. Tapi udah nggak seberat sebelumnya. Pas perjalanan balik, Mas Andri bilang pintu gue udah resmi ditutup. Tapi selama beberapa minggu ke depan, gue harus banyak-banyak doa. Jangan tidur malam-malam. Apalagi lewat jalanan sepi sendirian. Gue mengangguk pelan. Hati gue baru bisa tenang. Setelah sekian lama berasa kayak hidup dalam tekanan. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah kejadian gue tidur tanpa mimpi buruk. Punggung gue gak lagi berat. Pundak gue ringan. Dan yang paling penting, gue gak ngerasa diawasin lagi. Akhirnya setelah berhari-hari dihantui rasa takut, gue bisa tidur tenang lagi. Hari-hari gue berjalan lebih tenang setelah semua kejadian itu selesai. Gak ada lagi suara-suara aneh di kamar gue. Gak ada lagi bayangan lewat di jendela atau cermin. Gak ada lagi mimpi buruk tentang Dika Yarkar di jalanan gelap. Pundak gue yang sebelumnya berat kayak nahan karung beras, akhirnya berasa ringan lagi. Badan gue udah gak gampang capek. Gue juga udah bisa tidur normal. Bahkan gue sempat bangun pagi beberapa kali buat jogging di sekitaran kampus. Semua balik kayak kehidupan normal mahasiswa kebanyakan. Tapi entah kenapa gue ngerasa kayak ada bagian dari diri gue yang gak sama lagi. Mungkin karena trauma, mungkin juga karena rasa penasaran gue yang gak pernah dapat jawaban. Yoga Sireng bilang kayak gitu. Yang penting lu udah gak diganggu, Dit. Gak semua pertanyaan harus lu dapat jawabannya. Tapi dasar gue, orangnya emang suka penasaran. Kadang gue masih suka kepikiran. Kenapa gue yang kena? Kenapa pas malam itu motor gue mogok di baksil? Kenapa gue bisa lihat sosok perempuan putih itu begitu jelas di tikungan? Gue sering ngulang-ngulang di kepala gue. Mungkin gue melakukan kesalahan waktu itu. Atau ada sesuatu yang kebetulan kebuka dari diri gue. Tapi makin gue mikir, makin gue sadar, mungkin memang ada bagian di jalan baksil yang menyimpan cerita kelam yang gak akan pernah bisa gue ketahui sepenuhnya. Waktu berlalu, semester berganti, gue mulai sibuk dengan skripsi dan kerjaan kampus lainnya. Tapi anehnya, tiap kali ada obrolan soal tempat angker atau kejadian mistis, gue selalu gak bisa nolak buat dengerin. Bahkan sesekali nimbrung cerita. Teman-teman gue banyak yang gak tahu kejadian gue. Karena gue cuma cerita ke Yoga dan beberapa orang aja. Tapi tiap kali mereka mulai cerita soal jalan baksil, gue selalu jadi orang yang paling diem, kadang ngelamun sendiri, sambil ingat semua kejadian yang gue alamin. Sampai akhirnya waktu itu gue lagi nongkrong bareng anak-anak kampus. Di kantin bawah, ada anak baru yang cerita, katanya semalam dia lewat baksil jam 12:30 malam. Dan dia bilang, aneh banget. Gue ngeliat ada cewek jalan sendirian pakai kebaya putih gitu bro, di tikungan. Tapi pas gue lewatin tiba-tiba motor gue langsung mati. Harus dorong sampai jalan gede. Waktu itu gue diem, dada gue berasa sesak. Gue cuma melirik Yoga yang lagi duduk di sebelah gue. Yoga juga diem, cuma ngelirik gue balik. Matanya tajam kayak bilang, udah jangan ikut-ikutan lagi. Tapi dalam hati gue kayak ada yang kebuka lagi. Kayak luka lama yang mulai nganga. Rasa penasaran gue muncul lagi. Gue jadi mikir, apakah kejadian yang gue alami sebenarnya nggak bener-bener selesai? Atau memang energi di jalan itu nggak bakal pernah bisa netral? Malamnya gue cuma bisa rebahan di kasur gue yang udah mulai lapuk. Liatin langit-langit. Kamar yang mulai retak di pojokan. Dan gue mulai sadar, sejak kejadian itu, hidup gue pelan-pelan jadi berubah. Yang paling kerasa setelah semua kejadian itu, adalah gue jadi lebih peka sama sekitar. Bahkan kadang, gue bisa ngerasain hawa aneh tiap lewat jalanan-jalanan sepi di Bandung.
Ada momen-momen kecil di mana gue ngerasa kayak ada yang ngikutin gue. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada momen di mana gue dengar suara-suara kecil dari arah belakang, dan gue udah nggak gampang cuek kayak dulu. Gue nggak ngerti, apakah gue jadi lebih peka setelah kejadian itu, atau memang gue masih ada kaitan sama si sosok perempuan dari Baksil itu. Pernah sekali gue iseng ngobrol lagi sama Mas Andri. Waktu gue main ke tempat dia, gue nanya, "Mas, kenapa ya? Gue tuh kadang masih ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue. Padahal udah gak ada kejadian aneh lagi." Mas Andri diam lama. Dia cuma senyum tipis sambil jawab pelan, "Lu mungkin gak diganggu lagi, Dit. Tapi ada orang-orang yang udah pernah ngelewatin batas kayak lu. Bakal punya rasa hubungan sama energi yang gak semua orang bisa rasain." Gue mikir keras waktu itu. Jadi gue kayak orang yang udah dicap. Orang yang pernah dipilih sama sosok dari Baksil. Dan meskipun gue udah dilepas, rasa keterhubungan itu tetap ada di sekitar gue. Tapi puncaknya adalah malam waktu gue ngelewatin jalan Dago bareng Yoga habis makan bakso. Kita berdua naik motor gue. Jalanan udah sepi, karena udah hampir jam 1. Kita ngelewatin tikungan yang gelap, karena lampunya mati. Tiba-tiba, gue ngerasa pundak gue berat lagi. Kepala gue muter. Dan gue gak berani nengok ke spion. Gue gak ngomong ke Yoga waktu itu, karena gue gak mau dia ikut kepikiran. Tapi pas gue sampai kosan, Yoga tiba-tiba bilang pelan banget, "Lu ngerasain kan tadi?" Gue diem, badan gue panas dingin, tangan gue gemeteran. Yoga cuma tepuk pundak gue sambil bilang, "Santai. Selama lu gak manggil mereka cuma numpang, lihat doang." Dan dari situ gue mulai paham. Mungkin orang-orang kayak gue bukan lagi korban, tapi saksi dari sesuatu yang memang gak bisa dipisahin dari tempot-tempot angker itu. Gue mulai berdamai sama diri gue. Gak lagi nekat lewat jalan-jalan gelap malam-malam. Gak lagi iseng ngeledek cerita-cerita horor yang sering teman-teman gue bercandain. Gue belajar buat lebih hati-hati, lebih waspada, dan lebih menghormati hal-hal yang gak kelihatan tapi nyata. Gue masih sering dengar cerita-cerita dari teman kampus soal Baksil, soal jalan di Patiukur, soal jalan Siliwangi, dan gue gak pernah lagi ngerasa sombong bilang, gue kuat-kuat aja. Tapi yang bikin gue makin ngerasa bulu kuduk gue merinding adalah 2 bulan setelah kejadian semua itu, Yoga cerita ke gue, "Dit, lu inget gak? Pas malam pertama motor lu mogok di Baksil, gue pernah mimpiin hal yang sama. Padahal gue gak ada di situ." Gue kaget waktu itu. Gue nanya detailnya ke Yoga. Dia bilang dia pernah mimpi dia lagi dorong motor di Baksil sendirian. Motor berat banget. Dan dia ngeliat cewek berdiri di tikungan. Tapi yang paling aneh adalah, cewek itu gak ngeliat dia, tapi terus nengok ke arah belakang, ke arah jalan tempat gue datang. Yoga bilang dia bangun dari mimpi itu dengan badan keringat dingin. Dan makin gue pikirin, gue makin sadar. Mungkin waktu kejadian itu bukan cuma gue yang dipilih, tapi juga orang-orang terdekat gue yang tanpa sadar ikut kebawa energi gelap dari tempat itu. Dan sejak saat itu, gue cuma pegang satu prinsip, gue gak bakal pernah ngelewatin Baksil jam malam lagi. Gue gak bakal iseng ngetes nyali gue sendiri, karena gue udah ngerasain sendiri. Hal-hal yang awalnya cuma cerita, kampus, bisa jadi kenyataan yang lebih gelap daripada yang gue bayangin. Gue gak nyari tahu lagi kenapa cewek itu berdiri di tikungan. Gak nyari tahu kenapa motor gue mogok pas itu. Gue berhenti mikir, apakah semua itu cuma kebetulan? Karena buat gue sekarang, gue sadar Bandung punya sisi lain yang nggak semua orang sanggup lihat. Dan gue termasuk orang yang udah keburu kebuka matanya. Dan sampai hari ini, tiap kali gue ngelewatin tikungan jalan Baksil, walaupun siang hari, gue nggak pernah berani lihat ke arah pohon besar di pinggir tikungan itu. Karena gue takut kalau gue lihat ke situ, ada yang balik ngeliatin gue juga. Ask ChatGPT. Dan sejak kejadian itu, gue gak pernah lagi ngelewatin tikungan Baksil malam-malam. Gue sadar, gak semua tempat di kota kita itu kosong. Ada energi yang diam-diam ngawasin, dan bisa muncul kapan aja. Jadi, kalau kalian lagi jalan malam-malam, apalagi lewat jalanan sepi, ingat cerita gue ini. Karena bisa aja, lu jadi target berikutnya. Gimana menurut kalian? Pernah ngalamin kejadian aneh juga? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman yang suka cerita, horor, dan subscribe.
supaya nggak ketinggalan cerita nyata berikutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.